Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Prima Sadewa SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Inferensial. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Adela Suryani dan rekan saya Puput Fitriani. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang uji heterokedastisitas. Paparan ini kita bagi menjadi 3 bagian, yang dimana pembahasan pertama yaitu pengertian, dilanjut dengan konsekuensi heterokedastisitas, kemudian cara uji heterokedastisitas. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian. Pengertian uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas merupakan alat uji model regresi untuk mengetahui ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Menurut Godzilla 2013, uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari suatu residual pengamatan ke pengamatan lain. Kebanyakan data cross-section mengandung situasi heterokedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran kecil, sedang, dan besar. Selanjutnya kita bahas konsekuensi heterokedastisitas. Yang pertama, akibat tidak konstannya varians menyebabkan varians hasil estimasi menjadi besar. Yang kedua, besarnya varians estimasi akan berpengaruh pada uji hipotesis yang dilakukan, uji T dan uji F, karena kedua uji tersebut menggunakan besaran varians estimasi. Akibatnya, kedua uji hipotesis tersebut menjadi tidak akurat. Yang ketiga, lebih besarnya varians estimasi akan mengakibatkan standar error juga lebih besar sehingga interval kepercayaan menjadi lebar. Yang keempat, akibat dari beberapa dampak tersebut menyebabkan kesimpulan yang diambil dari persamaan regresi yang dihasilkan dapat menyesatkan. Selanjutnya yaitu cara uji heteroskedastisitas. Yang pertama yaitu uji Park. Metode uji Park yaitu dengan meregresikan nilai logaritma natural dari residual kuadrat dengan variabel independen. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai signifikan lebih dari 0,05 berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Yang kedua, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 yang berarti terdapat gejala heteroskedastisitas. Yang kedua yaitu uji Gleitzer. Uji Gleitzer dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Dasar pengambilan keputusan menggunakan uji Gleitzer sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Yang kedua, jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Oke, uji ketiga yaitu grafik plot atau scatter plot. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dengan grafik plot di mana penyebaran titik-titik yang ditimbulkan terbentuk secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu, serta arah penyebarannya berada di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dasar pengambilan keputusan menggunakan gambar scatter plot sebagai berikut. Yang pertama, jika pada grafik scatter plot terlihat titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur, misal bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan telah terjadi masalah heteroskedastisitas. Yang kedua, jika pada grafik scatter plots titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu yang teratur, misalnya bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Baik, yang keempat adalah uji koefisien korelasi Spearman atau rank Spearman. Prinsip korelasi rank Spearman adalah mengorelasikan variabel independen dengan nilai residual unstandardized.
Pengujian yang dipakai menggunakan tingkat signifikasi sebesar 0,05 dengan uji dua arah. Dasar pengambilan keputusan menggunakan uji Range-Spearman sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Yang kedua, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Sekian penyampaian materi tentang uji heteroskedastisitas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.